Ketemu lagi di channel ini, di channel Anes Ansori. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Oke, yang baru menemukan channel ini, silahkan Anda untuk klik subscribe. Masing-masing orang punya pilihan dalam hidup. Mau menjalani aktivitas harian dengan penuh kesenangan atau keluhan. Orang yang hidup dengan kesenangan cenderung merasa lebih bahagia, dan orang yang penuh dengan keluhan, Anda bisa menebaknya. Berbicara tentang kebahagiaan, ternyata itu tidak serumit cara pandang sebagian orang. Sejumlah penelitian menunjukkan ada kebiasaan yang kerap dilakukan orang-orang bahagia. Umumnya mereka punya cara bertindak dan berpikir yang berbeda dibandingkan orang pada umumnya. Ungkapan tersebut memang terdengar mudah untuk dilakukan. Namun dalam kehidupan nyata, terkadang kita lupa bagaimana cara menjalani hidup penuh kebahagiaan, penuh ketenangan. Anda bisa membentuk kebahagiaan lewat hal-hal yang simpel dan yang bisa Anda ciptakan sendiri. Nah, hal-hal yang akan saya sebutkan nanti adalah hal-hal yang membuat Anda lebih bahagia dalam menjalani kehidupan Anda. Yang pertama adalah bersyukur dan nikmati apapun yang kamu punya dan apapun yang kamu lakukan sekarang. Orang yang sering bersyukur atas karunia Tuhan, dia akan menjalani dan menikmati apa yang dia lakukan. Demikian halnya mereka punya konsentrasi tinggi. Dengan memiliki sense of the flow, orang-orang bisa merasakan kebahagiaan. Yang selanjutnya adalah sempatkan dirimu untuk berolahraga. Orang yang bahagia rutin berolahraga karena mereka peduli dengan kesehatannya. Dengan latihan fisik secara teratur, kamu bisa meningkatkan energi dalam menjalani rutinitas, membuat tekanan darah normal, resiko diabetes berkurang, berat badan berkurang, serta tidur lebih baik dan berkualitas tentunya. Secara psikologi, olahraga juga membantumu mengurangi kecemasan, depresi, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengontrol mood Anda. Yang ketiga, menyempatkan untuk menghabiskan waktu di luar ruangan atau pergi untuk berlibur. Kamu bisa meningkatkan kebahagiaan dengan menghabiskan waktumu di luar ruangan, seperti bertualang di alam bebas, seperti hiking, climbing, berenang, atau berenang di sungai. Terus sense Anda di situ. Menurut sebuah penelitian, berjalan kaki di ruangan terbuka yang masih alami dapat mengurangi pikiran negatif. Nah, itu alasannya traveling di alam terbuka jadi alternatif yang menguntungkan untuk kesehatan jiwa. Yang keempat, mau menyisihkan waktu untuk teman dan keluarga. Ciri orang bahagia adalah mereka bisa membagi waktu antara kesibukan dengan bersosialisasi dengan orang-orang. Membiasakan diri membuat obrolan dan mendengarkan orang lain bisa melatih kemampuan empatimu terhadap orang lain. Yang kelima, merespon kebahagiaan orang lain dengan ikut merayakan kesuksesannya. Artinya kita selalu bahagia apa yang mereka bahagia. Kita bersedih, kita sedih. Penelitian menunjukkan bahwa meluangkan waktu untuk merayakan kebahagiaan orang lain merupakan prediktor baik dalam membentuk hubungan sehat. Kebiasaan alami orang berbahagia ini kerap kali dinamakan respon yang aktif dan konstruktif. Ketika ada seseorang yang menceritakan kesuksesan, ikutlah merayakannya. Responlah dengan antusiasme dan mintalah mereka untuk membagikan pengalamannya kepada Anda. Yang keenam, mereka yang bahagia lebih banyak memberi. Artinya, Anda lebih banyak menyenangkan hati orang lain. Salah satu kebahagiaan sejati adalah mampu membuat orang lain bahagia, mampu membuat orang lain tersenyum. Beberapa hal yang bisa diterapkan dalam hal ini
seperti menjadi pribadi yang baik, membantu dengan tulus, dan memberikan kesempatan orang lain untuk merasakan kebahagiaan. Berilah lebih banyak waktu, uang, atau bahkan saran untuk orang lain, dengan catatan tak perlu merisaukan ketika hal itu tak kembali lagi. Yang ketujuh adalah yang membuat Anda lebih bahagia adalah memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan diri sendiri dan orang lain adalah jalan menuju kebahagiaan ketika kamu ingin membiasakan hidup bahagia. Belajarlah untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, melepaskan emosi negatif seperti marah, benci, bersalah, permusuhan, kesedihan, dendam, rasa kesal, dan sebagainya. Dan itu akan memberanikan dirimu untuk membangun pribadi baru yang lebih positif tentunya. Dan memaafkan nyatanya mampu membuat seseorang lebih bahagia, sehat, dan berempati. Karena risau dalam dirinya, risau dalam hatinya itu lepas. Yang kedelapan adalah optimis terhadap masa depan. Apa jadinya ketika kamu tidak optimis? Seakan kamu itu tenggelam sebelum Anda mengarungi samudera. Atau di tengah samudera Anda menenggelamkan diri Anda sebelum sampai ke daratan. Makanya optimisme itu penting dalam hidup kamu. Saat kamu merasa penuh harapan baik terhadap masa depan kamu akan secara otomatis mengalami perasaan ketertarikan, antusias, motivasi, dan senang menjalani apa yang melakukan sekarang. Dan sebaliknya, ketika kamu tidak berharap baik tentang masa depanmu, kamu akan lebih mungkin merasa cemas dan depresi. Hilangnya gairah dalam hidupmu, hilangnya gairah dalam hatimu, menghilangkan rasa keinginanmu. Yang selanjutnya adalah berusaha nyaman dalam keadaan penuh tekanan. Perbedaan nyata dari mereka yang bahagia dan tidak adalah bagaimana cara mereka menghadapi situasi yang penuh tekanan. Nah, di sini orang yang kurang bahagia itu cenderung terlalu mengkritik diri sendiri. Mereka benar-benar merasa tidak berdaya, tidak nyaman pada dirinya sendiri. Sedangkan orang yang bahagia lebih mungkin membuat dirinya nyaman daripada mengasihani diri mereka sendiri. Mereka mencoba mengafirmasi nilai positif dan melakukan usaha yang terbaik untuk melewati tantangan itu. Tantangan yang mereka hadapi di depan, atau tantangan yang sedang dihadapi sekarang. Dan yang terakhir adalah menguatkan diri di waktu-waktu tersulit. Alih-alih menyerah, orang yang bahagia lebih percaya pada kelebihan dan kekuatan yang dimiliki mereka. Artinya kekuatan itu untuk mengatasi waktu sulit mereka. Setiap orang punya karakter kuat yang melekat pada dirinya, baik itu tentang keberanian, kejujuran, rasa empati, kecerdasan, optimisme, dan lain-lain. Penelitian menemukan bahwa menggunakan karakter kuat ini akan membantu individu untuk mencapai sesuatu, sehingga dapat memperoleh kepuasan yang lebih. Dan itulah tadi beberapa kebiasaan yang bisa membuatmu lebih bahagia dalam menjalani hidup kamu. Kamu sekarang sudah siap untuk hidup bahagia? Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Anas Ansori. Salam bahagia, damaikan hati, damaikan keluarga, damaikan masyarakat, dan damai Indonesia. Wassalam.